Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Budi channel yang setia dimanapun berada. Sehat ya, keren ya, semua ya, keren-keren ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Saya doakan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rizki, kekayaan harta yang berlimpah ruah, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mau bacain testimoni lagi. Jadi buat videonya testimoni terus dulu aja lah. Gitu. Yang mau masuk grup silahkan, gratis. Ingat ya, yang masuk grup jangan cari solusi, karena saya nggak ngasih solusi. Saya nggak punya solusi. Apalagi ngabulkan doa. Saya bukan Allah. Saya juga masih berdoa mohon sama Allah. Ya. Kalau mau masuk grup saya, grup gratis silahkan, tapi tolong niatnya kita sama-sama untuk mengharapkan, mencari ridho Allah ya, ridho Allah. Saya juga sampai saat ini masih mengharapkan ridho Allah ya, jadi nggak ada yang lain. Pokoknya niatnya mengharapkan ridho Allah. Insya Allah nanti semua beres. Masuk grup gratis ya. Kalau yang mau kelas online atau apa itu ke admin aja. Yang belum subscribe dulu. Yang belum like, tombol like-nya ditekan, jempol ke atasnya, loncengnya juga ditekan biar dapat notifikasi kalau ada video saya terbaru. Terus Instagram juga di follow ya. Sekarang saya mau bacain testimoni ya. Ini testimoni nih, kesaksian dari siapa, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi, saya mau cerita testimoni Om. Perkenalkan, saya Astri dari Karawang. Saya salah satu penonton setia video YouTube Om Budi. Dan saya juga salah satu murid kelas online Riyadoh Loa 1. Hutang saya 100 juta. Sudah 2 tahun gak lunas-lunas. Awalnya hutang itu cuman 70 juta. Karena gak bayar-bayar sampai bunganya gede. Di total semua hutangnya jadi 100 juta. Saya pinjam dari teman suami yang awalnya tidak akan seperti ini. Karena tertekan di perjanjian, apalah daya Om. Bunga besar daripada dilaporkan ke sana ke sini, ya tanda tangan saja. Setahun pertama lancar dalam pembayaran. Nah, di tahun berikutnya karena usaha lagi kurang rame, gaji suami juga di kerjaan hanya bisa untuk makan saja. Jadilah hutang gak kebayar selama 2 tahun. Sampailah pada perjanjian bunga besar yang awalnya gak ada jadi ada. Tadinya surat rumah mau diambil tapi gak saya kasih. Karena dikasih waktu kalau gak bisa bayar rumah pindah pemilik. Ya sudah, saya dan suami tanda tangan saja perjanjian yang menyengsarakan itu demi menyelamatkan rumah. 2 tahun berjalan dengan banyak masalah timbul di keluarga, apalagi keuangan. Benar-benar masalah hutang ini buat hidup sengsara. Tapi alhamdulillah nggak sengaja lihat video YouTube Om Budi tentang lunasin hutang. Saya masuk grup pecinta sholawat 5 dan langsung ikut kelas online. Saya juga bingung Om setelah kelas online selesai dan minta saran tentang hutang saya. Saya sangat ingat waktu Om ajarkan keyakinan ditambah ilmu gendeng. Waktu Om ajarkan sambil bercanda. 3 hari saya jalankan Riyadoh, mulai ada perubahan, lebih tenang, lebih enak sama keluarga. Saya tanya suami juga bilang seperti itu. Karena suami juga ikut Riyadoh. Hari ke-6 saya mulai panik karena besoknya harus setidaknya ada uang untuk bayar hutang. Gak tahu berapa, yang pasti besoknya harus ada uang untuk bayar karena perjanjiannya seperti itu. Sampai saya hubungi Om lagi memastikan ilmu gendengnya apa bisa atau enggak. Dan Om Budi cuman balas, oh saya balas langsung, kalau yakin monggo, kalau enggak ya enggak usah. Bahagia aja. Gitu balasannya Om Budi ya. Saya sama suami ngobrol antara yakin sama enggak yakin. Karena udah kelamaan ngobrol sama bengong. Oh jadi
Setelah dibalas itu karena udah kelamaan ngobrol sama, jadi udah saya balas, terus dia ngobrol sama suaminya, terus bengong karena udah kelamaan ngobrol sama bengong. Akhirnya suami bilang, ya coba aja, kan namanya juga ikhtiar. Toh selama ini yang diajarkan juga buat perubahan dalam hidup. Nah, karena suami bilang gitu, saya nggak ragu, saya yakin, saya yakin-yakinnya, saya coba lepaskan. Allahu Akbar, keajaiban itu nyata, Masya Allah, benar-benar keajaiban Om. Besoknya saya dapat serat, besoknya saya dapat 120 juta Om. Rumah saya yang mau dijual nggak laku-laku, pinggir jalan, disewa mau dibuat Indomaret. Disewa 5 tahun Om, 120 juta. Saya dan suami sujud syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih Om Budi. Hutang saya lunas, rumah saya selamat. Saya dan suami bisa punya modal untuk usaha warung kelontong, lagi lengkapin barang. Makasih banyak Om ilmunya. Saya nggak akan lupa kejadian ini Om. Doa terbaik buat Om Budi dan keluarga. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Amin. Salam hormat dari suami dan keluarga besar Martoyo Om. Wassalam. Masya Allah. Tabarakallah. Hah? Ya gitu. Kalau ada yang nge-WA saya panjang gitu, saya balas ya enak-enakan aja. Saya emang ngebalasnya kadang-kadang panjang, bisa panjang. Kalau misalnya saya lagi pengen nulis panjang, tapi kalau nulisnya udah ada keraguan ya terserah. Saya bilang ilmu gendeng. Enggak lah, bukan ilmu gendeng lah. Ya enggak lah, hanya beberapa orang yang itu apa namanya, ya kalau intuisi aja apa gimana ya. Saya tuh kadang-kadang mau ngobrol kalau misalnya lagi blank ya blank aja. Kadang-kadang kalau misalnya mau ngisi kelas gitu, saya ya Allah mohon petunjuk nih, saya mau ngisi kelas begini-begini, orang-orangnya kebanyakan seperti ini, ya silahkan ya Allah dituntun pikiran, hati dan perasaan saya dan mulut saya, semuanya deh terserah Engkau ya Allah. Ngomongin aja nih orang banyak, terserah deh, mudah-mudahan jadi kebaikan. Nanti ngomongnya itu ngalir sendiri gitu, ada bercandanya gimana gitu. Itu teman-teman kalau ilmu gendeng sih enggak lah, rahasia lah itu, malah hanya untuk enggak semua orang yang bisa seperti ini. Dulu pun saya seperti itu belajarnya, enggak semua orang, ada beberapa aspek atau proses yang harus dilaluin. Nggak semua orang bisa nerima ini semua. Ilmu gendong itu emang asli keren gitu, tapi nggak semua orang bisa. Ini aja kan ada keraguan sampai pol-polan seperti itu, akhirnya Allah tolong gitu. Kan bukan saya yang gendeng gitu, ilmunya mah enggak gitu teman-teman. Jadi ini tadi baru riadoh berapa, 6 hari 7 hari ya sama suaminya. Ya kalau yang misalnya pengen dibantu sama Allah cepat, kalau saran saya gini sih teman-teman, keajaiban itu kan banyak banget. Buktinya si ibu ini dengan hutang pinjol hutang itu tadi, hutang ke temennya ya, hutang ke temennya 70 juta berbunga. Itu kan ngeri ya, antara si pelaku dan penerimanya itu ngeri lah, terlibat semua dosanya. Tapi ibu ini sama suaminya ada keinginan untuk berubah, untuk menyelesaikan itu, untuk mohon ampunan kepada Allah. Riado itu kan intinya kan ibadah untuk memohon ampunan kepada Allah ya. Itu riado sudah tepat. Terus ilmu gendengnya dia jalani sudah tepat. Nah, yang kerennya itu gini teman-teman. Kadang-kadang orang yang punya persoalan hidup, keluarga nih, suami istri kan keluarga itu kalau yang masih ada. Kadang-kadang istrinya jalanin, suaminya enggak. Biasanya yang egois itu suaminya biasanya. Saya bukan mau ngebela ibu-ibu, enggak. Saya laki-laki, saya juga biasanya ego. Dulu gitu, yang awal seperti ini tuh istri saya dulunya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih kebaikan. Istri saya tuh nggak pernah ngomong, ya begini, enggak. Tapi dengan beliau nyontoin gitu ya, istri saya nyontoin, lama-lama Allah ngasih kebaikan dalam pikiran dan hidup saya ngikut gitu. Saya malah belajar dari istri saya. Makanya adalah formula riadohnya seperti ini gitu ya. Kan tingkatan riadohnya berbeda-beda ya, di antara yang grup biasa terus yang kelas member tuh beda-beda. Sesuai ya proses lah, semua sesuai kan, SD SMP SMA gitu ya, pelajarannya beda-beda. Nah
Kalau saya sarankan, kalau yang misalnya punya utang piutang nih, harus bersinergi, vibrasinya harus bagus. Kalau bisa sekeluarga, kalau enggak ya suami istri. Suaminya jalanin, istrinya jalanin. Cepet loh, cepet loh. Soalnya kan utang itu kan bukan pribadi kan. Dulu waktu pinjam uang taruhlah, kan dimakannya bareng-bareng mungkin ya. Suaminya makan, anaknya makan, istrinya makan. Kadang untuk giliran bayar utangnya, untuk menempuh jalur langitnya, kenapa dibebankan sama istrinya doang gitu? Gak gitu Pak. Biar apa ya, maksudnya biar harmonis lah ke depannya. Bapak Ibu dulu dilihat deh waktu perkenalan, kenapa memutuskan untuk menikah. Itu aja dilihat, jangan sampai sekarang di tengah jalan ada kondisi seperti ini saling menyalahkan. Itu nggak bagus. Saya rasa Bapak keren loh semua, Ibu keren loh semua. Bapak Ibu bisa mendapatkan keturunan yang keren-keren loh. Ya nggak? Kalau keturunannya keren berarti Bapak Ibu keren loh. Ya Pak ya. Bisa lah Pak, bisa ya Bu, saling mendukung. Biar apa? Buat istana yang besar. Buat istana yang besar dengan apa? Dengan riado. Yuk cobain. Maksudnya buat istana tuh gimana? Kalau kondisi ini sudah selesai, permasalahannya sudah selesai, Bapak Ibu sudah bisa nol gitu ya. Terus dalam nol ini bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah lagi, kan bisa buat istana yang besar. Silakan bahagia bersama keluarga gitu. Maksud saya seperti itu buat istana itu. Ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak keren deh, Ibu-ibu keren deh. Yuk, nggak usah saling nyalahkan, saling motivasi aja, saling menguatkan bahwa iya ya istri saya lagi begini karena persoalan seperti ini. Iya ya suami saya lagi begini karena persoalan seperti ini. Nggak ada selain ini jalannya Bapak Ibu. Kalau suaminya lagi kurang baik-baik saja dengan persoalan ini, ibu-ibu juga harus ngerti ya. Jangan cuman main logika, jangan cuma main nalar, karena hidup ini nggak usah pakai logika, nggak usah pakai nalar. Semua sudah diatur sama Allah, terima takdir Allah aja. Yuk cari ridhonya Allah, terima takdirnya. Nggak ada yang hebat Bu, Ibu punya perusahaan seperti apapun juga, kalau ridho suaminya nggak dapet, Allah nggak ngasih ridho juga, diambil cepat Bu. Ya, yang punya kan ini Allah semua titipan. Bapak juga seperti itu Pak. Kalau isinya lagi kondisinya kurang baik di rumah tangga, semua kurang baik, Bapak juga harusnya mendukung istri, bahkan jadi imam yang baik. Mau sampai lebaran lebaran kuya gitu ibaratnya, cari uang gak akan ada habisnya Pak. Kebahagiaan itu kan bukan cuma dari uang aja Pak. Gak usah ngoyo Pak. Ikhtiar memang wajib, tapi gak perlu ngoyo. Perhatikan istrinya, sekarang istrinya lagi apa, lagi kerjakan kebaikan apa, lagi ibadah apa. Didukung, kalau bisa jadi imam yang baik. Biar apa? Biar cepet ditolong sama Allah, biar cepet dikabul sama Allah. Yang udah gak punya pasangan, anaknya sudah besar, ajak. Walaupun masih kecil juga ajak. Kenalkan dia sama Tuhan, kenalkan dia sama Rasulullah, kenalkan dia sama kitabnya, kenalkan dia sama sifat-sifat baik. Ya, mudah-mudahan bisa lah. Kalau nggak bisa gini deh, sederhananya gini, mohon dibersamai, mohon dibantu, mohon dimudahkan sama Allah. Jadi apapun yang akan kita lakukan, mohon dimudahkan sama Allah, mohon dilancarkan sama Allah, mohon dilindungi sama Allah. Pokoknya mohon apapun juga sama Allah. Biar apa? Biar enteng. Baik ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, jempol ke atas ditekan, tombol lonceng ditekan biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Instagram juga di follow, yang punya IG, yang masuk grup ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak Ibu keren banget, sumpah deh, keren asli ya. Paksain. Besok akan lebih indah dari hari ini, besok akan lebih baik dari hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.